Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwiru qulubana bima'rifatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah bisa jumpa kembali untuk menelaah diri yang semakin malam semakin terang, semakin sunyi, semakin dalam. Pada malam hari ini saya akan membuka rahasia di balik diri kita ini. Yang pertama, diri kita ini terbagi menjadi dua, yaitu tubuh kita ini sebagai kendaraan, kemudian batin kita sebagai yang mengendarai. Jadi dua-duanya ini, saudaraku, ada yang memberikan, ada yang menempatkan, ada yang membuat kita ini ada, yaitu hidup kita. Diri yang batin ini, saudaraku, perlu kita gali lebih dalam lagi. Sebelum jauh, saya ingin menyapa dulu kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan malam seperti ini masih ada yang tidur, masih ada yang tidur dalam mimpi. Mudah-mudahan dengan mimpinya itu bisa bangun untuk melihat dirinya yang sesungguhnya, dan juga diberikan kesehatan selalu, diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan untuk semuanya. Yang pertama, tubuh zahir ini perlu kita ketahui ada 7 tahapan, ada 7 partikel, ada 7 sifat. Yang pertama adalah bulu, yang kedua kulit, yang ketiga urat, yang keempat darah, yang kelima daging, yang keenam tulang, yang ketujuh sumsum. Inilah tubuh fisik kita ini, saudaraku. Yang 7-7-nya ini telah dimodifikasi, telah dibentuk oleh berbagai macam keadaan dan suasana yang ada di alam semesta ini. Yang dengan cinta kasih sayangnya hidup, cinta kasih sayangnya Allah, kita bisa seperti ini. Untuk menjelaskan tentang tubuh secara fisik ini sangat-sangat banyak. Yang 7 ini akan digelar oleh sedulur papat 5 pancer awan dewi, sedulur papat 5 pancernya diri kita ini.
yaitu angin, darah, angin, api, udara, tanah. Jadi ada 4 yang bisa mengendalikan diri kita ini, yaitu air, api, udara, dan tanah. Itulah yang disebut sedulur papat Awan Dewi. Dalam bahasa Al-Qur'annya yaitu mutmainnah, subiyah, alwamah, dan amarah. Api adalah perlambang diri kita ini, yaitu darah. Angin perlambang diri kita ini adalah urat. Air perlambang pada diri kita ini adalah tulang. Tanah perlambang diri kita ini adalah daging. Saudaraku yang dimuliakan, itulah makanya diri kita ini diwajibkan untuk menjalankan sholat, karena di dalam sholat itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk. Berdiri adalah perlambang api, rukuk perlambang urat, sujud perlambang air, dan duduk perlambang tanah. Jadi kita ini adalah satu kesatuan di alam semesta ini yang tidak bisa lepas. Itulah makanya kita sholat ini adalah mampu melestarikan alam semesta ini, mampu menjaga alam semesta ini, mampu menyempurnakan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Hasil dari sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah mengatakan, inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Sholatlah kamu di mana saja kamu berada, dan di waktu yang sudah ditentukan. Sholat ini ada sholat zuhur, isya, maghrib, subuh, asar. Ada 5 inilah yang perlu kita jalankan. Bagaimana sholat ini sehingga menjadi diri kita ini mampu untuk menjaganya, yaitu as-sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Ketika kita sholat, mampu mencegah diri kita ini tidak lagi melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Untuk masalah fisik ini kita bahas lebih dalam di episode yang lain, dan sekarang sedikit juga tentang masalah batin. Tubuh batin kita atau diri batin kita ini adalah
Yang pertama, ruh. Jadi diri kita batin ini adalah ruh. Ruh ini telah memasuki diri kita yang telah diberikan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhihi faqa'u lahu sajidin. Telah ditiupkannya ruh itu di dalam diri kita. Kemudian ruh itu telah memasuki tubuh kita dan memenuhi seluruh batang tubuh ini. Dia akan menjelma menjadi nyawa. Setelah nyawa ini sudah memenuhi seluruh batang tubuh kita ini, maka dia akan menjelma menjadi jiwa. Ketika jiwa ini sudah mempunyai peranan masing-masing, dari sekujur tubuh ini mulai ada kehidupan. Itulah disebut dengan nafsu. Ketiga-tiganya inilah yang akan merubah semua keberadaan ini bisa menjadi apapun yang kita kehendaki, yaitu sukma kita. Siapa yang bertanggung jawab terhadap diri kita ini nanti adalah jiwa kita atau sukma kita ini. Ketika sukma ini sudah mulai ada peranan dan kecenderungan terhadap duniawi, maka bergantilah dia menjadi nafsu. Ada keinginan-keinginan, berubahlah menjadi iradah. Mempunyai kekuatan-kekuatan, dia berubah menjadi kodrat. Saudaraku yang dimuliakan, gabungnya antara tubuh batin dan tubuh fisik inilah menjadi kesadaran yang utuh. Sehingga diri kita ini tidak bisa lepas antara zahir dan batin. Makna dari semua ini, saudaraku, ketika sudah hidup ini bersama kita, maka kita berusaha menjadi orang yang tidak lemah lagi, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berguna kepada siapapun dan dimanapun. Lalu apa yang kita lakukan ketika sudah bersatu antara tubuh batin dan tubuh fisik ini? Yang pertama adalah kita belajar atau diajarkan oleh Rasulullah dengan 4 sifatnya, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama sidik, kita berusaha untuk jujur, saudaraku. Jujur terhadap diri sendiri. Jangan sampai ada manipulasi terhadap diri kita ini. Ada asumsi pada diri kita ini. Ada politik pada diri kita ini. Kejujuran ini sangat penting bagi kita dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua adalah amanah. Amanah ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang bisa dipercaya.
percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah makhluk yang sempurna, dan percaya bahwa semua alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, dan percaya bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, sehingga kita dalam kehidupan ini, pembicaraan kita, perilaku kita ini dapat dipercaya. Nah, ketika ada tabligh ini mampu menyampaikan kedewasaan. Jadi tabligh ini bisa diartikan dewasa, saudaraku. Berasal dari kata-kata baligh, artinya dewasa. Dewasa dalam mensikapi apapun, masalah apapun. Jangan lagi menjadi orang yang merasa tidak tahu apa-apa, atau berubah lagi menjadi anak kecil. Jadi kedewasaan inilah kita latih dengan belajar sungguh-sungguh, sehingga mensikapi apapun yang datang kepada kita ini dewasa. Tahu nggak apa arti dewasa itu, saudaraku? Dewasa ini artinya adalah dewa. Artinya Sang Maha Tunggal. Jadi mempunyai judgement, mempunyai keputusan tunggal pada diri kita ini. Baik dan buruk mampu kita tentukan dalam diri kita ini untuk melakukan apapun dan segalanya. Yang terakhir adalah fatona. Fatona itu berasal dari kata-kata nabati. Fatona itu artinya cerdas. Nabati itu adalah tanaman-tanaman yang mampu membuat semua yang ada di dunia ini bisa merasakannya. Jadi fatona ini adalah kecerdasan kita untuk mengelola apapun. Jadi ketika kita ada sesuatu yang datang kepada kita, itu mampu mengolah. Walaupun sesuatu yang datang kepada kita itu jelek, saudaraku, tapi kita mampu mengolah menjadi baik. Itulah fatona. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi sedulur-sedulurku, dan khususnya bagi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.